kami memiliki informasi kuasa hukum Saka Tatal yakin bukti baru atau novum yang diajukan di sidang peninjauan kembali belum pernah ada di persidangan tahun 2016. Sementara itu pakar hukum pidana menilai bukti foto harus disertakan bukti pendukung agar lebih kuat. Tim kuasa hukum Saka Tatal tetap bersikukuh dan yakin bahwa bukti baru atau novum yang disampaikan dalam sidang peninjauan kembali adalah valid. Mereka mengklaim bukti foto itu belum pernah ada dalam persidangan tahun 2016 silam. Kuasa hukum juga yakin kematian Vina dan Eki bukan karena pembunuhan dan pemerkosaan, melainkan kecelakaan. Silahkan jaksa membuktikan apakah ada berkas kelima foto yang dijadikan novum di dalam persidangan Saka. Tidak pernah ada. Jangankan di sidang Saka, di sidang dewasa yang punya nomor perkara berbeda, tidak ada foto yang visualnya Vina dan bagian tubuh Vina bagian bawah dan bagian atas itu di dalam berkas 7 terpidana, apalagi di Saka. Jadi kalau misalnya foto yang bagian tubuh bawahnya Vina sudah ada di dalam berkas, jaksa meyakini ada pemerkosaan, hakim meyakini ada pemerkosaan, ya luar biasa. Karena bagian tubuh dalam novum yaitu benar-benar bagian tubuh yang mulus. Vina menggunakan celana dalam, mohon maaf, dan kelihatan dia menggunakan pembalut. Pakar hukum pidana Ibnu Nugroho menilai untuk mendapat kekuatan, setiap bukti foto harus disertakan dengan bukti pendukung lainnya. Karena foto itu harus dibicarakan, foto itu harus dibuktikan, foto itu harus dibunyikan bahwa Saka Tatal tidak pernah ada di tempat. Ini yang penting. Jadi tidak perdebatan fotonya, tapi dikuatkan foto itu dengan bukti-bukti yang lain. Sehingga kalau kita identifikasi seberapa besar PK yang diajukan selama ini, itu keberhasilan ya antara 20-25%. Karena pembuktian penuh ada pada negara. Siapa? Penyidik polisi, penuntut umum jaksa, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, termasuk hakim kasasi. Nah, disinilah saya kira evaluasi dilakukan sehingga potensi dikabulkan. Tadi saya katakan memang salah bisa, tapi sedikit 20 boleh. Mudah-mudahan kasus Tata ini bagian dari 20 atau 25% terhadap PK yang diajukan di Indonesia. Sebelumnya, pihak termohon yakni kejaksaan menilai bukti foto yang dilampirkan Saka Tatal bukanlah novum atau bukti baru. Hal itu disampaikan termohon dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon Jumat pagi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, dalam sidang PK mantan terpidana kasus Vina dan Eki, Saka Tatal, jaksa menolak seluruh novum atau bukti baru yang dihadirkan. Jaksa menilai sejumlah bukti ini pernah dihadirkan di persidangan 2016 lalu. Inilah suasana persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat 26 Juli 2024. Sesuai permintaan hakim, pemohon menghadirkan saksi fakta untuk novum atau bukti baru yang diajukan pihak Saka Tatal. Selis, kakak kandung Saka Tatal, hadir sebagai saksi fakta yang mengaku mendapatkan bukti berupa beberapa foto terkait dengan tewasnya Vina dan Eki. Selis mengucap sumpah bahwa dirinya menemukan bukti berupa foto dan surat yang belum pernah diajukan di persidangan. Sementara itu, pihak termohon jaksa penuntut umum menyatakan bahwa novum yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal yaitu foto di lokasi kejadian dan foto jasad Eki dan Vina saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati bukanlah bukti baru. Bahwa berdasarkan fakta hukum, novum 1 sampai dengan 3 dan novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal, yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Menurut jaksa, hasil visum terhadap Vina dan Eki tetap menunjukkan bahwa kedua korban meninggal dikarenakan pembunuhan dan bukan kecelakaan. Pihak kuasa hukum Saka Tatal menyayangkan jaksa yang tidak mau melakukan perbaikan dengan melihat adanya bukti-bukti baru itu. Tidak ada niat untuk perbaikan, termasuk foto-foto. Foto-foto itu dijelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati, yang ditemukan bulan Mei kemarin.
dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Setelah menyimak bukti dan mendengarkan tanggapan termohon, sidang PK Saka Tatal ini akan kembali dilanjutkan pada Selasa 30 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Ayus melaporkan. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo akan bermalam di kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Mulai besok selama 3 hari ke depan, Presiden Joko Widodo berkantor di kantor Presiden IKN. Saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidurnya sudah ada, jadi bisa tidur. Furniturnya, sebagian sudah ada, furniture sudah ada. Gimana? Ya nanti saya bermalamnya di istana. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online Indonesia. Dalam pengakuannya, sosok inisial T sebagai pengendali judi online mengagetkan banyak pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pemanggilan Beni Ramdhani dijadwalkan pada Senin 29 Juli mendatang. Mendasari surat penyelidikan, maka tentunya ada dasarnya. Dasarnya surat penyelidikan adalah laporan informasi, baik itu pertanyaan dari teman-teman media, kemudian sudah beberapa juga ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman media. Maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Bareskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap saudara Beni Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai perundang-undangan, termasuk kepada sosok berinisial T. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sosok berinisial T disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut tak mengetahui siapa sosok yang dimaksud. Praktik judi online di tanah air dari tahun ke tahun kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan sosok bandar berinisial T yang disebut tak pernah dan tak akan pernah tersentuh hukum. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Ia menyebut temuan ini telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu siapa sosok berinisial T yang dimaksud. Ia pun enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum terkait judi online kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial di sini, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak. Ada
Masa Mayor Teddy? Waduh. Soeharto bukan, Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita... Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat maya. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, di tengah upaya masif pemerintah memberantas judi online, publik malah dikagetkan dengan temuan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI tentang sosok yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Lalu siapakah sosok tersebut? Pemirsa, Kepala BP2MI, Beni Ramdhani adalah yang mengungkapkan pertama kali bahwa pengendali judi online di Indonesia berinisial T. Hal ini diungkapkan Beni pada Kamis 25 Juli 2024 lalu. Ia bahkan mengaku pernah menyampaikan di rapat terbatas pada Agustus 2023 dengan Presiden. Meskipun hingga kini Beni belum menjelaskan siapa sebenarnya sosok yang dimaksud ini. Dan pemirsa, selain menyebut inisial T, Beni bahkan mengatakan bahwa selama Republik Indonesia berdiri, sosok berinisial T yang ia sebut tidak pernah akan tersentuh hukum. Atas hal ini Beni juga dipanggil oleh Barreskrim Polri pada Senin esok untuk didalami keterangannya. Dan pemirsa, Beni juga menjelaskan bahwa sosok T yang juga mengendalikan bisnis judi online terafiliasi jaringan judi online di Kamboja. Dan hasil ini menurut Beni ia temukan saat melakukan penyelidikan tentang banyaknya WNI yang dipekerjakan secara ilegal di Kamboja. Dari sanalah ia mengetahui bahwa fakta-fakta yang ia sampaikan kemarin. Selanjutnya pemirsa, keterangan Beni ini baru disampaikan ke publik belakangan. Namun menurut Beni hal ini pernah ia sampaikan sebelumnya, tepatnya saat rapat bersama Presiden pada Agustus 2023 lalu. Beni mengatakan saat itu Jokowi dan Kapolri kaget tentang sosok berinisial T. Dan pemirsa, jeratan setan judi online juga menyasar anak-anak. PPATK menemukan ribuan anak terlibat transaksi judi online ratusan miliar rupiah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merilis data terbaru tentang transaksi judi online yang melibatkan anak-anak. Tak tanggung-tanggung, anak-anak yang terlibat transaksi judi online berjumlah hingga ribuan orang dengan total nilai transaksi ratusan miliar rupiah. PPATK menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi online. Nilai transaksi judi online tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Selain itu, PPATK juga menemukan fakta bahwa anak usia 11 hingga 16 tahun juga terjerat judi online dengan nilai transaksi mencapai 7,9 miliar rupiah. Sementara jeratan judi online terbanyak menyasar 191.380 anak dengan rentang usia 17 hingga 19 tahun. Total nilai transaksinya fantastis mencapai 282 miliar rupiah. Dengan data tersebut, total anak-anak yang terjerat modus judi online mencapai 197.054 orang. Dengan total nilai deposit mencapai 293,4 miliar rupiah. Kami menemukan memang luar biasa banyak transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa by concern atau memang keinginan dia sendiri. Tadi disampaikan itu bisa terkoneksi dengan yang namanya game online, atau memang tujuannya data anak itu dipergunakan dengan menggunakan rekening QQ dan segala macam untuk kepentingan judi online. Nah, PPATK menemukan perkembangan baru terkait dengan resiko ini terus meningkat kalau tidak dijaga. Ini akan magnitude-nya akan semakin besar. Ya pemirsa, siapa sebenarnya sosok T yang disebut mengendalikan judi online di Indonesia dan kebal hukum? Apakah warga negara Indonesia atau warga negara asing? Untuk mengulasnya kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah serta peneliti Institute for Security and Strategic Studies atau ISES Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Natsir, Pak Bambang. Apa kabar?
Selamat malam, apa kabar? Baik, saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, sosok berinisial T disebut kebal hukum dan mengendalikan praktik judi online di Indonesia. Mungkinkah demikian? Audionya masih termute, mohon maaf Pak Bambang. Ketika kita membicarakan soal judi online, tentu kita tidak lupa dengan 2 tahun yang lalu muncul Bagan Konsorsium 303 yang melibatkan Irjen Verdi Sambo misalnya seperti itu, dan itu pun sampai sekarang juga belum terbongkar gitu. Makanya kalau kemudian saat ini ramai kembali ketika muncul pernyataan dari Kepala BP2MI, ada inisial T yang yang merupakan backing dari judi online. Kita tidak kaget karena judi online ini masih marak, dan sampai sekarang Satgas Pemberantasan Judi Online yang dilakukan yang dibentuk oleh Presiden juga belum menunjukkan upaya yang jelas dan tegas untuk menyeret bandar di balik judi online tersebut gitu. Oke, Pak Bambang, artinya sosok berinisial T ini ada keterkaitan dengan konsorsium 303 yang terbongkar sebelumnya? Tidak menutup kemungkinan ke arah sana ya, karena sampai sekarang konsorsium 303 itu pun juga belum pernah dibongkar siapa saja di balik itu gitu. Makanya kalau kemudian sekarang ini muncul ya, ini bisa jadi di balik konsorsium 303 itu tentang siapa Mr. T itu tentu Pak Beni yang lebih tahu ya. Tapi yang pasti di masyarakat tidak mungkin T itu diasumsikan sebagai Tesi Sri Mulat, itu kan jelas tidak mungkin. Makanya masih tanda tanya lah, Mr. tanda tanya lah seperti itu. Makanya dan tentu mengarah pada sosok-sosok tertentu yang sudah menjadi rahasia umum seperti itu, atau mungkin bisa dikaitkan dengan 9 naga misalnya seperti itu. Hal-hal itu seringkali muncul di masyarakat dan akan semakin liar bila kepolisian tidak segera meminta penjelasan dari Pak Beni dan kemudian juga mengungkap siapa di balik itu seperti itu. Oke, Pak Bambang, ini terkait dengan sosok berinisial T yang disebut oleh Pak Beni, ini kebal hukum, artinya yang melindungi dari pihak kepolisian? Ya tidak bisa berasumsi ke arah sana ya, mungkin akan sangat luas sekali karena apa yang disampaikan oleh Pak Beni ini konon juga sudah pernah disampaikan di hadapan Presiden, di hadapan Menko Polhukam. Artinya kalau Presiden mengetahui seharusnya kepolisian juga harus melakukan tindakan, jadi makanya tidak hanya sekedar kepolisian saja, tetapi ketika ini sudah disampaikan bahwa itu pernah diutarakan di rapat terbatas dengan Presiden, artinya Presiden juga harus segera turun tangan untuk menyelesaikan ini. Jangan muncul presiden di masyarakat bahwa negara dan negara pada umumnya dan khususnya penegak hukum kita itu kalah melawan mafia judi online seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, ini Pak Beni menyampaikan kalau inisial T, Mr. T ini sudah pernah disampaikan di rapat terbatas 2023 pada bulan Agustus lalu. Artinya jeda waktunya sudah cukup lama. Apakah PPATK pernah menelusuri mungkin ke sosok-sosok yang sudah menjadi rahasia umum kalau tadi dikatakan Pak Bambang? Ya, concern PPATK itu menelusuri kejahatan ya. Jadi setiap pelaku itu kalau kita mau lihat inisial itu dari asal dan hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK itu semua sudah disampaikan kepada penyidik. Jadi kalau kita lihat ya dari statistik yang disampaikan, hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik itu sudah banyak sekali Mbak ya, peningkatan itu luar biasa signifikan. Hasil analisis PPATK di tahun 2022 saja itu ada 11.222 hasil analisis, hasil laporan transaksi keuangan mencurigakan ya. Kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 24.850 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Dan itu 1.295
teman-teman. Baik, mohon maaf karena audio dari Pak Nasir terputus-putus. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini tadi juga yang saya tanyakan, kalau temuan ini sudah disampaikan Pak Beni cukup lama, Agustus 2023, tapi hingga saat ini dari Satgas yang juga dibentuk Polri tidak mengungkap ataupun juga tidak menyuarakan temuan Mr. T ini. Apakah ada indikasi begitu? Tadi kan juga kita tidak bisa menafsirkan ini dilindungi oleh Polri, tapi apa langkah yang harus dilakukan oleh polisi setelah adanya temuan ini disampaikan Pak Beni? Ya, kita masyarakat menunggu keseriusan kepolisian ya, agar menuntaskan kasus judi online ini. Pembentukan Satgas Judi Online misalnya ini bukan hanya sekedar seremonial saja gitu, tapi harus ada keseriusan untuk mengungkapkan bandar-bandar judi di balik judi online itu gitu. Karena selama ini yang dikejar nyaris hanya level-level menengah ke bawah gitu, pemain pemain judi, kemudian operator kelas bawah seperti itu. Tetapi bandarnya nyaris tidak tersentuh. Divisi Siber Mabes Polri tentunya juga sangat paham terkait dengan siapa pemain itu, karena ketika seseorang pemain itu bisa dideteksi, bisa diambil misalnya di lapangan, seharusnya level atasnya, alirannya itu juga harus ditemukan. Apalagi kawan-kawan dari PPATK juga sudah menyampaikan tentang arah aliran dana dari judi online itu ke arah kemana, seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Nasir, semoga audionya sudah aman. Pak Nasir, terkait dengan aliran dana ini, apakah PPATK juga sudah mulai menelusuri aliran dana mencurigakan atau tidak wajar yang mengarah ke sosok bandar judi online Indonesia? Ya, itu sudah lama pekerjaan yang kita lakukan ya, dan banyak sekali. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana banyaknya laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh PPATK, ya, yang dianalisis oleh PPATK, kemudian hasil analisis yang dilakukan tadi disampaikan kepada teman-teman penyidik ya, di mana penyidik sendiri juga kita tahu banyak sudah mengungkap dan menangkap ya kasus dari judi online yang ada, baik di dalam maupun di luar negeri. Oke. Seperti itu, Mbak. Ini kan pernyataan dari Pak Beni kalau Mr. T ini sosok yang kebal hukum. Apakah PPATK juga akan menelusuri aliran dana mungkin kepada aparat yang berwenang menyelidiki judi online ini? Iya, concern kita tuh kepada aliran dana uang hasil kejahatan yang ada. Bahwa dari sana kita mendapatkan nama-nama, itu banyak sekali nama. Dan bandar-bandar judi online yang ada itu juga sudah kita sampaikan hasil analisisnya kepada penyidik. Oke, ini kan kalau sudah keluar inisial Mr. T, artinya kan bisa lebih mempersempit untuk pendalaman dari PPATK, Pak Nasir. Bagaimana sejauh ini progresnya? Apakah sudah mengarah ketemuan siapa Mr. T yang disebut-sebut Pak Beni Ramdhani ini? Iya, nama-nama dari bandar judi itu sudah ada di tangan penyidik ya. Nah, kita terus berlakukan koordinasi dengan teman-teman penyidik. Bila mana misalnya mereka menemukan informasi baru, kita bisa dalami. Dan juga ada informasi-informasi yang kita sampaikan kepada teman-teman penyidik ya. Dan itu interaksi itu terus berlangsung ya. Meski kita tahu kan dari beberapa tahun yang lalu sudah banyak yang dibongkar ya. Uang hasil kejahatannya bisa disita seperti itu. Oke, nama-nama bandar judi sudah ada di tangan penyidik. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini kemudian dari pihak kepolisian bagaimana? Kenapa pernyataan awal sosok Mr. T ini justru terungkap dari Kepala BP2MI bukan dari polisi? Ya, saya melihatnya ini juga salah satu bentuk kegeraman ya dari Pak Beni, mungkin bagaimana kawan-kawan penegak hukum ini tidak begitu responsif seperti jargonnya gitu, terkait dengan upaya informasi yang sudah disampaikan PPATK maupun sudah disampaikan Pak Beni di rapat terbatas gitu loh. Makanya sama seperti di masyarakat, no viral no justice. Jadi Pak
Beni menemukan saluran juga bahwa ini harus diviralkan dulu untuk mendorong penegak hukum kita untuk segera bertindak lebih responsif seperti itu. Baik. Selanjutnya kami masih akan kembali dan akan melanjutkan dialognya Pak Nasir dan juga Pak Bambang, namun usai jeda berikut, dan pemirsa tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom pemirsa dan masih bergabung bersama kami dari PPATK, Pak Nasir Kongah dan pengamat kepolisian Bambang Rukminto untuk kembali membahas siapa sebenarnya sosok T yang disebut mengendalikan judi online di Indonesia. Saya kembali ke Pak Nasir. Pak Nasir, ini rencananya Barreskrim Polri pada Senin besok akan memanggil Pak Benny Ramdhani untuk dimintai keterangan. Dari PPATK sendiri, apakah ada tindak lanjut dengan penyidik untuk membicarakan temuan ini? Koordinasi hampir sering kita lakukan ya, setiap ada informasi baru dari penyidik ya kita koordinasi, tindak lanjut, juga bisa stimulasi hasil analisis dari PPATK, kemudian teman-teman penyidik lalu kembangkan gitu ya. Jadi kerjasama itu rutin dan terus kita lakukan, Mbak. Oke, bagaimana dengan Pak Benny Ramdhani yang pertama kali menyuarakan temuan sosok berinisial T ini? Apakah PPATK juga akan berkoordinasi dengan Pak Benny? Oh enggak, kita koordinasi kita hasil analisis yang kita lakukan kita sampaikan kepada penyidik ya, bahwa ada kerjasama dengan kementerian, lembaga lainnya itu juga kita lakukan gitu. Nah, tapi terkait dengan hasil analisis kami hanya menyampaikan kepada penyidik di mana dalam undang-undang itu diatur ada 6 penyidik ya, ada KPK, Jaksa Agung, Kepolisian, Bea Cukai, Pajak, dan BNN ya. Plus juga atas putusan Mahkamah Konstitusi ya, penyidik pejabat penyidik negeri sipil penyidik sipil ya, PPNS itu yang dapat yang melakukan penyelidikan tindak pidana asal juga bisa kita lakukan kerjasama di dalam menyampaikan hasil analisis kepada PPNS. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Bambang, ini terkait dengan sosok berinisial T tadi Anda juga menyebut bisa jadi ada keterkaitan dengan konsorsium 303. Sampai sekarang kan konsorsium ini tidak terbongkar siapa dalangnya, Pak Bambang. Kemudian bagaimana kita bisa mempercayakan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas siapa sosok Mr. T ini? Ya, yang terpenting adalah aksi nyata ya. Aksi nyata dari upaya pemberantasan judi online ini gitu loh. Kalau tidak ada aksi nyata, tentu masyarakat akan melihat bahwa pemberantasan judi online ini hanya main-main saja, hanya sekedar seremoni saja atau retorika saja gitu. Yang terpenting adalah aksi nyata, dan kemudian juga akan muncul persepsi di masyarakat bahwa ada pihak-pihak yang melindungi bandar judi online ini, dan ini tentu akan dikaitkan dengan pihak kepolisian karena dalam bagan konsorsium 303 itu juga disebut ada nama-nama dari pihak kepolisian yang sampai sekarang juga belum pernah dikonfirmasi seperti itu. Makanya yang lebih penting adalah upaya ini harus keseriusan dari pemberantasan judi online ini benar-benar nyata gitu. Bukan hanya sekedar pernyataan-pernyataan saja yang malah terkesan lepas tangan gitu. Seperti disampaikan Menkominfo tadi, saya melihatnya ini upaya lepas tangan dari apa yang disampaikan Pak Benny Ramdhani gitu. Pernyataan dari Pak Benny Ramdhani itu serius gitu. Bukan jadi responnya jangan sekedar retorika saja, dan itu harus ditindaklanjuti dengan lebih cepat, lebih progresif gitu. Kalau tidak ya akan munculkan presiden bahwa penegak hukum kita ini ada di bawah ketiak mafia judi online seperti itu. Baik, kita nantikan sama-sama aksi nyata dari pihak kepolisian. Jangan sampai ada pernyataan lagi kalau ada sosok yang kebal hukum yang mengatur bisnis judi online ini. Terima kasih banyak Pak Nasir Kongah dan Pak Bambang Rukminto telah bergabung di iNewsroom. Sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, terlibat jaringan perjudian online, seorang warga di Tambora, Jakarta Barat ditangkap polisi. Pria berinisial J terlibat penjualan ratusan rekening untuk menampung uang judi online.
J, pria 34 tahun, harus berurusan dengan polisi karena terlibat dalam jaringan judi online. Warga Tambora, Jakarta Barat ini hanya pasrah saat digiring anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Petugas turut membawa sebuah berangkas yang berisi sejumlah ponsel, laptop, buku tabungan, dan kartu ATM. Dalam aksinya, J menjual rekening-rekening warga di kawasan Jakarta Barat kepada sindikat judi online. Rekening ini nantinya digunakan untuk menampung transaksi kegiatan judi online. Pelaku pernah bekerja di Kamboja pada tahun 2022 dalam praktik perjudian secara online. Kita mengamankan satu orang pelaku berinisial J, dan barang bukti yang sudah kita amankan juga ada berupa buku maupun ATM yang ada di lokasi. Kemudian ada satu berangkas dan ada beberapa biji handphone yang kita amankan, yang mana semua digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penampungan kegiatan judi online. Kini petugas masih melakukan pendalaman terkait peran J dalam jaringan judi online. Seorang selebgram meninggal dunia saat operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan awal polisi, korban meninggal akibat pecah pembuluh darah. Polisi memeriksa dokter yang menangani Ella Nandasari Hasibuan, perempuan berusia 30 tahun yang meninggal dunia saat operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Dari pemeriksaan awal, pembuluh darah korban pecah saat proses sedot lemak di bagian lengan kanan dan kiri. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Polisi masih mendalami dugaan kelalaian yang dilakukan dokter dan perawat. Kejadian-kejadian berikutnya di mana orang masuk ke klinik kecantikan kemudian berakhir dengan meregang nyawa. Nah, sampai saat ini sudah ada 2 orang saksi yang kita periksa, interogasi, maksudnya sudah 2 orang saksi kita interogasi dan kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya, ya ada kejadian. Dan korban ini meninggal dunia, sudah dibawa kembali ke kampungnya di Sumatera Utara di sana. Sementara itu. Kondisinya ketika di sedot lemak itu artinya meninggal di klinik atau dibawa ke rumah sakit dulu? Itu kita masih butuh pendalaman karena kan yang bisa menentukan meninggalnya karena apa itu hanya otopsi dan hanya dokter. Saya tidak bisa menyebutkan meninggal di mana karena apa, karena kita belum menerima keterangan itu dari dokter. Dan kita juga belum melakukan otopsi kepada korban karena korban saat ini sudah dikebumikan. Sementara itu, jasad korban telah dikebumikan di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Polisi tidak menutup kemungkinan jika dibutuhkan akan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan menghadiri deklarasi dukungan Kopasindo dan pedagang pasar tradisional di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Anies mengatakan dirinya saat ini tengah fokus terhadap permasalahan warga Jakarta dan enggan menanggapi isu pilkada. Anies juga menyempatkan diri berdiskusi dengan para pedagang dan menerima aspirasi terkait permasalahan pasar tradisional di Jakarta. Saat ditanya mengenai isu pilkada, Anies menegaskan tengah fokus terhadap berbagai masalah warga Jakarta dan akan meneruskan program-program yang sudah dijalankan pada masa kepemimpinannya sebagai gubernur Jakarta lalu. Anies juga menyebut belum tahu secara pasti siapa saja yang menjadi pesaingnya di pilkada mendatang. Saat ini saya sampaikan fokusnya adalah warga Jakarta. Kami bekerja bersama dengan warga Jakarta selama 5 tahun. Saya bekerja dengan rasa cinta pada warga sehingga ingin masalah-masalah yang dihadapi warga bisa diselesaikan, bisa dikurangi bebannya supaya bisa hidup lebih baik. Nah, proses itu melalui
untuk bisa melalui proses politik. Nah, kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Pemirsa, Kapolda Jawa Tengah sekaligus kandidat kuat bakal calon gubernur Pilkada Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi dimutasi sebagai Pati Itwasum Polri di Kementerian Perdagangan. Hal ini dikonfirmasi langsung Ahmad Lutfi saat menghadiri acara Munas Alap-Alap Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah. Menurut dunia internasional mampu dari keluar COVID-19. Kapolda Jawa Tengah sekaligus kandidat kuat bakal calon gubernur di Pilkada Jateng, Irjen Pol Ahmad Lutfi, menghadiri acara Munas Alap-Alap Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah. Kedatangan Ahmad Lutfi ke acara ini sekaligus memberi apresiasi atas dukungan kepada relawan yang mendukung dirinya untuk maju dalam Pilgub Jawa Tengah. Sementara itu, Ahmad Lutfi juga mengonfirmasi terkait mutasi jabatan terhadap dirinya menjadi Pati Itwasum Polri. Rencananya, setelah terima jabatan baru tersebut akan berlangsung pada Senin besok. Kita mengucapkan terima kasih bahwa itu kan suatu spirit ya yang untuk kita bisa jalan nanti. Tapi sekarang kan mutasi saya ke Irjen Redak ya. Kapan ini, Pak? Besok Senin saya serah terima. Sebelumnya, Ahmad Lutfi digadang-gadang sebagai bakal calon gubernur Jateng terkuat pada Pilkada Jateng 2024. Ia mendapat dukungan dari 4 partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Solidaritas Indonesia. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.